Selamat malam pemirsa, inilah breaking news Metro TV. Saat ini kita masih memantau perkembangan terakhir dari gedung KPK, di mana saat ini seperti yang dapat Anda saksikan, mantan Kakor Lantas Irjen Polisi Joko Susilo baru saja melangkah keluar dari gedung KPK didampingi oleh kuasa hukumnya. Dan menurut rencana sesaat lagi Irjen Polisi Joko Susilo akan memberikan keterangan seputar pemeriksaan. Ya gimana Pak? Hari ini saya selesai melaksanakan pemeriksaan dan berdasarkan surat perintah penahanan, hari ini saya mengikuti proses hukum yaitu dilakukan penahanan. Terima kasih teman-teman. Oke. Dah, bentar Pak. Buka. Bagaimana Pak? Ini Pak. Buka. Mundur. Artinya Pak. Oke. Pak, soal plat nomor gimana Pak? Pak Joko, soal plat nomor gimana Pak Joko? Dah, oke. Plat nomor gimana Pak? Bukan depan. Atau gimana Pak? Bentar dikit Pak. Apalagi komentarnya? Ya soal penahanan Pak. Apakah sudah ditahan? Iya gimana? Kita ikutin proses. Ditahan untuk 22 hari. Apalagi 20 hari. Gimana Pak? Dimundur. Poin pemeriksaan apa aja tadi Pak? Itu tidak boleh dong kalau isi pemeriksaan Tapi tidak minimal boleh. jumlah pertanyaan Bang Hotman. Ada 20 pertanyaan. 20 pertanyaan Pak. Sudah masuk ke materi perkara Bang. Belum. Tapi Pak Joko nerima nggak Bang? Bang Harus terima dong kalau ditahan, ya apa yang bisa dilakukan. Ditahan di Guntur, Ikutin terima, Bang. proses dengan baik. Oke? Katanya di KPK masih ada yang belum selesai. Ya belum ada, belum sampai sana. Kita ikuti aja ya. permintaannya kata Kita ikutin aja prosedurnya. gitu Bang. Oke. Ada pra-peradilan. Bang informasi. Di Brimob itu Bang minta ditahannya Gimana? dipindah di Brimob itu bener ya Bang? Belum sampai situ pemikiran kita ya. Nantilah kita lihat. Tapi ada rencana itu Kemudian Pak. kondisinya juga Belum kurang ada, sehat, Bang. kita pelajari dulu Bang, semuanya. tadi ya. pemeriksaan dokter cukup lama, lebih 1 jam. Nggak Itu ada apa, Bang? pemeriksaan dokter hanya 5 menit. 5 menit Bang. Ya. Pakai baju tahanan, Bang. Kok nggak pakai baju Oh, tahanan? jangan tanya kami ya. Ada permintaan khusus, Bang. Nanti pada waktunya kita ikutin prosedurnya. Oke? Oke Bang. Oke, mundur. Ada keberatan nggak Bang? Bapak, dari pagi Bang. Tadi ada permintaan khusus, dia bilang tanpa ada Nanti saya melanggar hukum. Pertanyaan lebih dari 20, kurang lebih 20. Kemudian diberikan surat perintah penahanan. Kita taat pada hukum. Udah, itu aja ya. Oke. Tidak ada keberatan, ada alasan keberatan. Ketua KPK Abraham Samad sempat menyatakan bahwa tidak ada dari tersangka Hambalang yang tidak ditahan KPK. Hari ini dibuktikan janji dari KPK menahan satu lagi tersangka dari kasus mega proyek Hambalang, Andi Malarangeng. Saudara, sebetulnya tidak hanya Andi Malarangeng yang terlibat dalam kasus mega proyek Hambalang ini. Kami mencatat ada sejumlah pihak lain yang terlibat. Di antaranya, saudara, ada nama Didi Kusdinar yang merupakan mantan dari Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selain itu, saudara, ada pula nama Wafid Muharam yang merupakan mantan dari Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, yang di sini Wafid ini diduga berperan sebagai seseorang yang menandatangani atau maksud kami merupakan kuasa pengguna anggaran dalam anggaran mega proyek Hambalang yang mencapai triliunan rupiah. Saudara, selain ada tersangka-tersangka lain yang di dalam lingkaran Kementerian Pemuda Olahraga, ada lagi orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dari KPK, yakni Tubagus Muhammad Nur yang merupakan Direktur Operasional PT Adikarya. Kemudian ada juga nama mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang Anas ini diduga telah menerima hadiah dari kucuran dana miliaran, maksud kami triliunan rupiah di kasus mega proyek Hambalang.
Saudara, tidak hanya itu, sebetulnya ada banyak lagi pihak-pihak yang diduga terlibat namun hingga saat ini masih dalam penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Saudara, siapakah Andi Malarangang? Kami mendapatkan data track record atau karir Andi Malarangang sebelum menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Ya, pemirsa, saat ini sepertinya Maju lagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan wartawan yang mudah-mudahan event ini atau forum ini bisa menyampaikan pesan-pesan saya kepada kader PKS dan kepada keluarga besar PKS. Yang pertama, bahwa sebagaimana yang sudah diketahui banyak pihak, bahwa saya sedang menghadapi satu masalah yang sudah barang tentu memerlukan waktu untuk menjalani proses hukum hingga bisa dibuktikan benar dan salah masalah yang sedang saya hadapi. Dan sudah barang tentu ini adalah bagian dari perjuangan Partai Keadilan Sejahtera. Dan sementara waktu, organisasi Partai Keadilan Sejahtera harus terus berjalan dan tidak boleh berhenti meskipun saya sudah tidak lagi bisa menjalankan roda organisasi partai. Sebab amanat di Munas PKS mengamanatkan agar PKS tahun 2014 masuk dalam 3 besar, insya Allah. Jadi atas dasar itu, melalui media ini, saya menyampaikan kepada seluruh kader, kepada pengurus, terutama kepada Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, bahwa mulai hari ini saya mengajukan pengunduran diri saya sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera kepada Ketua Majelis Syuro agar kemudian segera bisa diproses sesuai dengan mekanisme organisasi dan kemudian agar saya bisa menjalankan proses ini secara baik dan bisa berkonsentrasi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya menahan mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi Hambalang. penahanan Anas tidak didahului pemeriksaan karena tidak didampingi oleh pengacara. Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menahan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. KPK menahan Anas di rumah tahanan KPK yang terletak di basement gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Anas ditahan seusai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang dan proyek-proyek lain selama lebih kurang 4 jam. Anas menjadi tahanan KPK tanpa proses pemeriksaan karena Anas datang tanpa ditemani oleh pengacara. Penahanan akan berlangsung selama 20 hari ke depan. Menurut juru bicara KPK Johan Budi, Anas disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal yang disangkakan kepada tersangka AU adalah pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan KPK, Anas mengucapkan terima kasih kepada Presiden SBY atas penahanan dirinya oleh KPK. Anas juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua KPK Abraham Samad yang menandatangani surat penahanan dirinya. Pendiri organisasi masyarakat PPI itu menganggap penahanan hari ini sebagai hari bersejarah dalam hidupnya. Ini adalah hari yang bersejarah buat saya dan insya Allah hari ini adalah bagian yang penting untuk saya menemukan keadilan dan kebenaran dan juga yang lain-lain. Di atas segalanya tentu saya terima kasih yang besar pada Pak SBY. Mudah-mudahan peristiwa ini punya
arti, punya makna, dan menjadi hadiah tahun baru 2014. Anas ditahan setelah hampir setahun ditetapkan KPK sebagai tersangka. Lembaga anti korupsi itu menetapkan Anas sebagai tersangka sejak Februari 2013. Saat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anas diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek-proyek lain. Hingga kini, KPK belum menjelaskan secara resmi proyek selain Hambalang yang diduga dikorupsi Anas. Setelah menjalani pemeriksaan sejak kemarin sore, pengacara senior O.J. Kaligis ditahan oleh KPK. O.J. Kaligis dijadikan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada Hakim PT UN Medan, Sumatera Utara. KPK menduga ada keterkaitan Ketua Mahkamah Partai Nasdem ini dengan penangkapan anak buah O.J., Gary Bastara, saat akhirnya merampungkan pemeriksaannya pada pukul 1:05 Jumat dini hari. Saat keluar dari gedung KPK, Bupati asal partai berlambang Ka'bah ini langsung mengenakan baju tahanan KPK dengan pengawalan petugas dan sempat disambut kerabat dan orang dekatnya. Rahmat Yassin sempat berkomentar dan membantah terlibat aktif dalam penyuapan terkait kasus ini. Justru Rahmat menuduh anak buahnya lah yang berperan dalam penyuapan tersebut. Ada hal yang terindikasi gratifikasi atau suap yang itu dilakukan oleh staf saya. Tapi karena saya pimpinannya, katanya itu untuk saya, ya apapun hasil penyelidikan dan penyidikan, kita hormati hukum. Sebelum Bupati Bogor Rahmat Yassin digelandang ke rutan KPK, Muhammad Zairin, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, lebih dulu digiring penyidik untuk dijebloskan ke rutan Cipinang, Jakarta Timur. Namun meski dicecar sejumlah pertanyaan wartawan, M. Zairin enggan berkomentar dan hanya menundukkan kepalanya seraya memasuki mobil tahanan KPK. Tak lama berselang giliran Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho keluar gedung KPK Senin malam dan langsung ditahan di lapas Cipinang. Gatot keluar tanpa memberikan pernyataan. Setelah itu, istri Gatot, Evi Susanti, keluar dari gedung KPK mengenakan rompi oranye, tanda mereka berstatus tahanan KPK. Evi dibawa untuk ditahan di rutan KPK. Kuasa hukum Gatot Pujo Nugroho dan Evi Susanti, Rasman Arif Nasution, menyatakan kliennya sangat korporatif dan menerima penahanan tersebut. Namun pihaknya berharap kasus suap Hakim PT UN Medan serta kasus Bansos diproses pihak KPK bukan oleh pihak kejaksaan. Jumat Keramat bisa menjadi hari langganan bagi penyidik KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka korupsi. Dan nasib buruk kali ini harus ditanggung Surya Dharma Ali. Setelah menjalani pemeriksaan secara maraton, SDA ditahan demi kepentingan penyidikan terkait kasus korupsi dana penyelenggara haji 2012-2013 senilai lebih dari 1 triliun rupiah saat menjabat Menteri Agama. Saat keluar dari kantor KPK dengan menggunakan rompi khusus tahanan, mantan Ketua Umum P3 ini menilai penahanan dirinya tidak adil. Keputusan ini hanya bentuk balas dendam KPK karena mengajukan pra-peradilan. KPK ini adalah lembaga yang istimewa. Tidak ada SP3. Oleh karenanya kehati-hatian itu harus lebih diutamakan. Dan untuk menguji kehati-hatian itu haruslah ada forumnya. Lalu kalau forum pra-peradilan dianggap sebagai tidak memiliki kewenangan untuk mempermasalahkan prosedur penetapan saya sebagai tersangka, lalu saya harus mencari keadilan kemana lagi, ya. Dan itu bukan sebagai bentuk perlawanan kepada KPK, ya. Sekali lagi saya jelaskan,
pra-peradilan yang saya lakukan bukan sebagai bentuk perlawanan kepada KPK. Jadi semata-mata untuk mencari keadilan. Drama kasus Setia Novanto akhirnya berakhir. Dini hari tadi Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Golkar resmi menjadi tahanan KPK. Dan yang menarik ini, Novanto telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta perlindungan hukum. Dan menanggapi permintaan ini, Jokowi meminta Novanto mengikuti proses hukum di KPK. Setia Novanto dijemput KPK dari RSCM pada pukul 23:26 waktu Indonesia bagian Barat. Langkah ini diambil KPK setelah hasil pemeriksaan dokter RSCM dan Ikatan Dokter Indonesia menyatakan Setia Novanto sudah cukup sehat dan tidak perlu lagi dirawat inap. Tim dokter RSCM juga menyatakan Setnov dalam kondisi sehat untuk dimintai keterangan. Setia Novanto tiba di KPK sekitar pukul 23:40. Dengan menggunakan kursi roda, ia masuk ke gedung KPK dengan pengawalan ketat. Ketua DPR itu juga mengenakan rompi berwarna oranye, rompi khusus tahanan KPK. Mantan Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini membantah menerima suap ataupun gratifikasi. Namun Rudy menyerahkan semua proses hukum yang tengah ia jalani ke penyidik. Setelah diperiksa selama 23 jam, KPK akhirnya menetapkan Kepala SKK Migas nonaktif Rudy Rubiandini sebagai tersangka dugaan suap oleh PT Kernel Oil dalam lelang pengolahan minyak. Rudy ditahan di rumah tahanan KPK. Rudy mengenakan baju tahanan berupa jas oranye saat digelandang memasuki mobil tahanan. Kepada wartawan, Rudy membantah menerima suap. Rudy mengatakan kebenaran tuduhan KPK diserahkan kepada hukum. Bentar. Jangan didorong. Sorry. Tidak melakukan korupsi, tetapi saya kelihatannya masuk masalah kamu turunin dikit, ini gue udah turun, bro. Ada orang di bawah. Enggak, ini cewek. Terima ya. Gratifikasi. Ada teman yang datang membawa uang. Oleh karena itu, biarkan proses itu nanti yang membuktikan. Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya Masyito resmi ditahan KPK terkait pemberian uang suap Pilkada Palembang untuk mantan Ketua Hakim MK Akil Mohtar. Keduanya ditahan setelah melalui pemeriksaan KPK selama lebih dari 8 jam. Usai keluar dari gedung KPK, Romi berkomentar mengenai posisinya sebagai orang nomor 1 di Palembang. Romi menyerahkan kepada peraturan yang berlaku. Pasangan suami istri ini telah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap kepada Akil Mohtar, mantan Ketua Hakim MK senilai 19,8 miliar rupiah untuk mempengaruhi keputusan sengketa Pilwalkot Palembang. Sementara mantan Hakim MK Akil Mohtar, si penerima suap, telah divonis penjara seumur hidup. Saya kira tidak ada langkah apa-apa, saya akan patuh hukum, saya akan taat semua prosedur. Beralih ke berita lainnya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tangkap paksa Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumatera Utara Muhammad Faisal setelah mangkir 3 kali saat dipanggil KPK sebagai tersangka. Faisal digelandang ke gedung KPK Jakarta pada Rabu tengah malam, namun saat dikonfirmasi Faisal pilih bungkam. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Utara Muhammad Faisal tiba di gedung KPK pada Rabu tengah malam setelah sebelumnya dicokok oleh penyidik KPK di Medan lantaran 3 kali mengindahkan panggilan sebagai tersangka dalam kasus suap ketok palu APBD Provinsi Sumatera Utara. Faisal turun dari mobil KPK berjaket hitam sambil mendorong tas berwarna hitam. Tersangka atas dugaan penerimaan suap dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ini tak menggubris pertanyaan awak media dan langsung menaiki ruang penyidikan di lantai 2 gedung KPK. Penangkapan terhadap Faisal merupakan pengembangan penyidikan kasus suap berjamaah, suap ketuk palu APBD 2 periode tahun anggaran 2009-2014 dan anggaran 2014-2019 yang menjerat mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Hingga kini total ada 38 anggota DPRD Sumatera Utara yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Sebagian dari para wakil rakyat Sumatera Utara tersebut telah menjalani penuntutan. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta.
Beralih ke informasi lain, Saudara, ini terkait dengan penetapan calon atau pimpinan KPK yang baru. Indonesia Corruption Watch ini menilai bahwa penyerahan mandat pimpinan KPK kepada Presiden Jokowi merupakan bentuk kekecewaan dari pimpinan KPK akibat berbagai upaya pelemahan terhadap KPK. Peneliti ICW Kurnia Ramadana menilai saat ini KPK tengah diserang oleh pihak eksekutif maupun legislatif. Belum terlambat bagi Presiden untuk menarik kembali surat Presiden dan tim yang ikut membahas revisi Undang-Undang KPK di DPR. ICW berharap pemerintah dapat mengambil atau Presiden ini dapat mengambil tindakan tepat untuk menyelamatkan KPK di tengah proses pelemahan KPK yang terjadi. Hari ini, Saudara, DPR RI mengagendakan kembali rapat paripurna terkait pengesahan 5 pimpinan KPK terpilih. Dan kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Mutiara Ramadini yang berada di DPR Senayan, Jakarta, untuk mengetahui terkait dengan agenda paripurna. Selamat pagi, Mutiara. Pukul berapa rapat paripurna ya, penetapan 5 pimpinan KPK terpilih ini akan dilakukan? Dan selain penetapan 5 pimpinan KPK, ada agenda apa lagi dalam paripurna kali ini? Ya, selamat pagi Niluh dan juga saudara. Sidang paripurna terkait dengan pengesahan 5 nama pimpinan KPK 2019-2023 akan digelar pada hari ini. Dari informasi yang kami dapatkan dari Humas DPR RI, rencananya sidang paripurna ini akan digelar pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau tepatnya pada pukul 1 siang nanti. Seperti kita ketahui, Niluh dan juga saudara, Komisi 3 DPR RI telah menyelesaikan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan kepada 10 calon pimpinan KPK. Yang mana hasilnya memang ada 5 nama yang telah dipilih sebagai pimpinan KPK dengan melalui sistem voting. Kelima nama tersebut ialah seperti misalnya ada nama Irjen Firly Bahuri yang merupakan dari kepolisian dan ditunjuk sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 secara aklamasi oleh Komisi 3 DPR RI. Kemudian juga ada nama Alexander Marwata yang merupakan Wakil Ketua KPK yang saat ini masih menjabat. Kemudian ada nama Durul Gufron yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. Kemudian juga ada nama Lili Pintauli Siregar yang merupakan advokat sekaligus mantan Wakil Ketua LPSK. Dan yang terakhir yakni nama Nawawi Pamolongo yang merupakan hakim dari Pengadilan Tinggi Denpasar. Kelima nama ini nantinya direncanakan akan hadir dalam sidang paripurna pengesahan 5 nama calon pimpinan KPK. Seperti yang tadi Anda tanyakan, Niluh dan juga saudara, selain pengesahan nama pimpinan KPK, ada pula beberapa agenda yang akan disampaikan dalam sidang paripurna. Seperti misalnya yakni pengambilan keputusan terkait dengan undang-undang perkawinan, kemudian juga akan ada pembahasan mengenai siapa saja anggota-anggota DPR RI yang masuk dalam panitia khusus pemindahan ibu kota. Dan yang terakhir yakni terkait dengan penyampaian laporan DPR RI terkait dengan pemantauan undang-undang Otsus atau otonomi khusus di beberapa daerah. Seperti misalnya yakni di daerah Aceh, Papua dan juga keistimewaan di daerah istimewa Yogyakarta. Kita nantikan Niluh dan juga saudara bagaimana sidang paripurna ini berlangsung pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat nanti. 5 pimpinan KPK, kemudian juga nanti akan ada juga terkait dengan otonomi khusus dan juga pemindahan ibu kota juga akan menjadi pembahasan dalam rapat paripurna kali ini. Terima kasih Mutiara Ramadini untuk laporan Anda langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya Lili Martiani Maddari beserta 3 orang lainnya yang ditangkap KPK di Bengkulu tiba di gedung KPK Selasa sore. Kelima orang ini masih akan diperiksa selama 24 jam sebelum KPK menentukan status hukum mereka. Dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung di kediaman Gubernur Bengkulu, KPK menyita uang pecahan Rp100.000 di dalam kardus yang dibawa salah satu kontraktor. KPK belum secara rinci menyebutkan jumlah uang yang diduga merupakan suap untuk proyek infrastruktur jalan di daerah. KPK masih mendalami peran masing-masing dalam perkara yang menyeret politisi Partai Golkar itu, namun KPK memastikan OTT Gubernur Bengkulu dan istrinya tidak ada kaitan dengan operasi tangkap tangan atau OTT jaksa di Bengkulu.
Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.